Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan ngadain pick a card untuk bulan September secara general ya guys. Jadi langsung aja, kita punya grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Saya mohon kalian untuk tenangkan pikiran kalian dan pilih melalui intuisi kalian. Silahkan pause video ini apabila memang diperluin buat kalian untuk milih kartunya ya. Dan saya ingin mengingatkan kepada kalian ya guys, kalau ini cuma general reading. Jadi apabila ada yang gak resonate, silahkan pilih grup yang lain. Saya juga sebelumnya akan ngomong mohon maaf kalau memang saya ada kata-kata yang kurang berkenan di sini. Saya sebutin karena saya kan jujur dan apa adanya ketika saya membaca A ya A, B ya B. Oke, and I'll see you guys in your group and enjoy the reading ya. Bye bye. High five. Hai grup pertama, jadi ini bacaan untuk kalian yang saya ngeliatnya di bulan ini, di bulan September ini ya, kalian akan melalui banyak hal yang baru di sini. Dimana awalnya kalian ngerasa kalian belum cukup berusaha dalam bekerja atau dalam belajar atau dalam melalui apapun. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kalian ngerasa ada sesuatu yang kurang di sini. Tapi saya ngeliatnya di bulan ini kalian lebih optimis, kalian lebih positive thinking, kalian lebih kayak lebih berharap. Dan ketika saya bilang berharap itu, kalian berharap untuk sesuatu yang lebih baik di sini. Terus juga saya mau bilang ya guys, saya ngeliatnya di sini kalian itu kayak ada sesuatu yang menarik kalian untuk terus seperti berkelut dalam masalah sebelum-sebelumnya. Cuma saya ngeliatnya di bulan ini kalian sudah berani dan juga memutuskan untuk melepaskan segala macam kekhawatiran, masa lalu, ketakutan. Kalian udah lebih berani untuk mengejar apa yang kalian inginkan. Kalian lebih berani, kalian lebih bisa memutuskan suatu keputusan di mana kalian tidak mau lagi terlalu melihat yang lalu-lalu, kalian tidak mau lagi terlalu berfokus dengan kekhawatiran atau kesulitan, karena kalian melihat kalau segala sesuatu yang kalian hadapi, segala sesuatu yang kalian jalani, terutama di bulan ini, apapun yang kalian putuskan pasti ada resikonya, pasti ada tanggung jawab istilahnya. Cuma saya ngeliatnya kalian tidak mau berfokus pada masalah, tapi kalian mau mencari solusinya. Terus juga saya ngeliatnya tidak hanya dalam aspek kehidupan kalian saja, yang mungkin dalam pelajaran atau mungkin dalam pekerjaan. Cuma saya ngeliatnya di bulan September ini kalian lebih, pikirannya lebih terbuka, kalian lebih melihat kejelasan dalam pekerjaan kalian, dalam berhubungan dengan orang lain, dan saya melihatnya kalian jauh lebih berani dibanding sebelum-sebelumnya. Karena kalian ngerasa dan kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, mau sampai kapan kalian berdiam diri, mau sampai kapan kalian terus berpikir, terus khawatir tapi tidak bergerak. Karena impian kalian untuk mencapai suatu fulfillment, kepenuhan dalam arti physically, terus juga emotionally. Ya, kita ada Ten of Cups di sini. Jadi kalian tidak hanya berpikir terus-menerus, tapi kalian betul-betul akan bertindak, terutama di bulan ini. Kalian akan lebih berani, kalian akan lebih ekspresif, dan saya ngeliatnya lebih banyak ide-ide kreatif yang kalian akan bisa ciptakan di bulan ini. Terus juga saya mau bilang ya guys, apapun yang menarik kalian untuk tidak mengejar impian kalian itu, kalian tidak hanya meninggalkan itu, tapi kalian juga memilih untuk menghadapi dan meninggalkan. Begitu ya, jadi tidak setengah-setengah. Jadi saya ngeliatnya mungkin sebelum-sebelumnya kalian agak takut menghadapi itu, mungkin sebelumnya kalian lebih memilih untuk menghindar, tapi di bulan ini akan lebih berani bagi kalian untuk menghadapi ini semua. Dan saya ngeliatnya ini adalah salah satu
ketakutan kalian atau kekhawatiran kalian di mana kalian ragu apakah saya sanggup, apakah saya bisa. Dan saya ngelihatnya entah kenapa di lingkungan kalian sekitar, terutama di keluarga atau teman dekat, itu kebanyakan dari mereka kadang lebih bilang kepada kalian, misalnya ya, ini beberapa untuk kalian, kayak lebih baik jangan dululah, nanti dululah, kamu yakin? Jadi kalau boleh saya bilang di sini, kesannya bukannya mereka mendukung, tapi lebih ke kayak membuat kamu lebih banyak berpikir dibanding mendorong kamu untuk maju. Begitu yang saya ngelihatnya. Cuman di bulan ini saya ngelihatnya kamu lebih berani. Karena seperti yang tadi saya ngelihatnya, kamu udah lebih banyak menerima kejelasan atas semua yang terjadi, kejelasan antara kamu dan orang-orang sekitarnya. Kamu bisa melihat pendapat mereka dari sisi yang berbeda, mungkin secara lebih objektif. Jadi ketika ada orang-orang sekitar yang membuat kamu berpikir dua kali, ketika ada orang-orang sekitar yang membuat kamu malah terus istilahnya tidak bergerak begitu ya, tidak bergerak maju, akhirnya kamu memberanikan diri untuk berbicara kepada mereka. Misalnya contoh ya, boleh saya tahu kenapa kamu berpikir seperti itu? Apakah kamu ragu kalau saya tidak bisa? Jadi saya ngelihatnya akan lebih banyak keberanian di sini. Dan percaya tidak percaya ya guys, kalian membuat orang-orang sekitar itu agak oke. Kalau begitu kami akan diam saja. Karena menurut yang saya lihatnya di sini, kebanyakan sebelum-sebelumnya mereka yang berusaha untuk mengontrol kamu, memutuskan apa yang harus kamu lakukan. Tapi di bulan ini kamu yang akan memutuskan apa yang kamu lakukan. Jadi tidak lagi seperti boneka puppet istilahnya, yang dimana orang-orang akan mengontrol kamu, orang-orang akan omongan orang-orang yang mendiktat atau mengontrol kehidupan kamu. Tapi di bulan ini kamu yang memberanikan diri untuk mengontrol kehidupanmu sendiri, dan kamu akan bilang kepada mereka semuanya, orang-orang yang membuat kamu malah tambah mundur istilahnya ya, atau stagnan. Kamu akan bilang kepada mereka apa yang kamu mau, dan kamu tidak lagi peduli omongan-omongan orang lain. Karena yang saya lihatnya di bulan ini kamu hanya peduli dengan impian kamu, dengan goal kamu, dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak lagi berfokus pada orang lain, kamu tidak lagi mau menuruti perkataan orang lain, tapi kamu benar-benar mau menuruti apa yang kamu inginkan, terutama di bulan ini. Dan saya mau bilang, ketika ada rasa khawatir, ketika ada rasa ketakutan, kamu tidak hanya berani melawan itu semua, tapi kamu udah memutuskan untuk sudah saatnya kamu memulai kehidupan yang baru di sini. Dimana orang-orang mungkin kamu akan kehilangan, atau mungkin ada lost contact dengan orang-orang sekitar yang ternyata kamu kira baik, ternyata hanya membuat kamu semakin mundur. Dan di saat itu kamu berani untuk memutuskan hubungan atau menjauh dari mereka, karena kamu lihat mereka tidak mendukung kamu, malah hanya mereka membuat kamu tambah mundur. Jadi saya ngelihatnya akan banyak perubahan baru di sini. Kamu akan melihat seseorang secara apa adanya, bukan lagi kamu mendukung mereka atau kamu, mohon maaf, seperti kayak mencari alasan kalau mereka itu baik. Jadi kamu akan melihat seseorang just the way they are, tidak lagi banyak positif-positifnya, tapi kamu akan melihat mereka apa adanya. Jadi apabila ada orang yang bersikap kurang baik kepada kamu, kamu tidak akan memberikan alasan, oh mungkin dia sibuk, oh mungkin dia lagi pusing. Tidak. Kamu akan bilang, oke, orang ini tidak baik sama saya. Kamu akan berani bilang begitu. Terus juga saya ngeliatnya ya guys, keuangan mohon dijaga betul, terutama di bulan ini. Saya ngeliatnya kalaupun kalian membutuhkan lebih banyak uang untuk modal atau untuk suatu project atau pengeluaran-pengeluaran lainnya, saya harap bisa dipertimbangkan dengan pendapatan kalian. Dan kalaupun kalian masih sekolah, boleh silakan dipertimbangkan dulu. Kalau memang tidak perlu-perlu banget, lebih baik tidak usah.
Itu pesan saya. Oke. Kesehatan tolong tidur lebih cukup aja, karena nanti saya takutnya nanti pagi-pagi gak semangat lagi ketika kalian bekerja atau belajar. Oke. Ini pesannya saya ada tulis, mantranya di bulan ini. Saya berjalan menelusuri kehidupan yang berliku-liku, tapi apapun itu akan saya hadapi dan pasti akan sampai di tujuan. Terus untuk sign-nya, zodiaknya kita ada Taurus. So overall energy, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita ada Aquarius. Dan yang terakhir kita ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Terus juga saya ngeliatnya ada fire sign di sini ya. Jadi Sagittarius, Leo, sama Aries. Oke. Untuk ini dulu ya guys di bulan Septembernya. Saya harap ini ngebantu dan terima kasih banyak untuk semuanya. Bye bye. High five. Grup 2. Jadi ini bacaan untuk kalian di bulan September ya. Saya akan ngomong dulu di sini apa adanya, di mana saya ngeliatnya di bulan September ini kalian akan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Mungkin saya ngeliatnya pilihan ini ada di antara pilihan di mana kamu ditunjukkan jalan atau istilahnya dibukakan jalan atau dibantu istilahnya oleh orang lain. Tapi pilihan yang lain, yang satunya yang kamu ngelihatnya kayaknya lebih dengan apa yang kamu mau. Dan pilihan itu, apapun itu bentuk pilihan dan situasinya, saya ngelihatnya ini akan bisa membuat kamu ragu, galau, kayak stres sendiri, nanti bingung sendiri. Saya ngeliatnya bisa begitu. Dan saya ngeliatnya karena ada pilihan atau jalan lah yang harus kamu pilih, situasi yang kamu harus pilih, ini yang membuat kamu menjadi orang yang lebih gimana ya istilahnya, yang biasanya mungkin kamu tidak mau terlalu mencari tahu akan sesuatu, tapi di bulan ini karena situasi yang agak mendesak, atau lebih tepatnya karena pilihan yang agak mendesak, jadi ini yang membuat kamu lebih proaktif dalam mencari tahu akan sesuatunya. Saya ingatnya kamu akan mencoba mencari tahu dengan melakukan research lebih, atau mungkin ketika kamu dihadapkan dengan suatu pilihan nih, misalnya ada orang yang memberikan kamu pilihan mau yang A atau yang B. Kamu tidak hanya mempelajari pilihan-pilihan tersebut, tapi kamu akan mempelajari orang tersebut juga. Jadi kalau misalnya ada teman kamu atau keluarga atau siapapun itu, kamu akan mencari tahu lebih akan seseorang itu. Dan ini saya ngeliatnya orang tersebut atau pilihan tersebut gitu ya, sebenarnya tidak ada berniat buruk kepada kamu. Mereka tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan kamu atau gimana. Saya ngelihatnya pilihan ini atau situasi ini malah akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih berpotensi untuk diri kamu sendiri. Jadi mungkin selama ini banyak potensi atau istilahnya impian-impian yang terkubur di dalam diri kamu, atau mungkin sebelum-sebelumnya kamu ngerasa misalnya kamu ada suatu keinginan, misalnya kamu ingin bersekolah atau berkuliah, menempati duduk kuliah di suatu universitas, atau misalnya kamu ingin mencapai suatu goal mungkin dalam karir kamu, pekerjaan kamu, misalnya per bulan ini kamu ingin mendapatkan sekian-sekian pendapatannya gitu ya, bersih atau untungnya. Dan malah dengan adanya situasi ini saya ngeliatnya potensi-potensi yang kamu biasanya pendam, impian yang kamu pendam tadi akhirnya malah bisa tercapai dengan lebih cepat. Jadi istilahnya situasi yang mendesak ini, pilihan yang mendesak ini yang membantu kamu lebih mendorong diri kamu sendiri. Yang awalnya kamu ngerasa, wah, saya nggak tahu loh saya bisa begini. Cuma saya ngelihatnya di akhir bulan, kamu akan sadar kalau ternyata kamu mampu melakukan itu semua. Kamu mampu melakukan itu dan juga mencapai apa yang kamu mau. Dan kalaupun mungkin hasilnya itu kan progres ya, seiring waktu, berjalan seiring waktu. Kalaupun progresnya belum terlihat secara nyata, tapi
kamu sudah bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam diri kamu, dan orang-orang pun akan notice, akan melihat hal itu kalau kamu sudah banyak berubah, baik secara mindset, secara pola pikir maupun secara emosional, dan maybe physically juga kamu akan berubah di sini. Dan ini saya ngeliatnya akan berhubungan kurang lebih tentang karir, tentang keuangan kamu terutama di bulan ini. Jadi apapun yang kamu akan hadapi di bulan ini ya, saya ngeliatnya ini untuk kebaikan diri kamu. Dan saya ngerasa mungkin ini bahkan beberapa kali membuat kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, dan ini akan beberapa kali akan membuat kamu agak terusik. Mungkin ini yang tadi saya bilang, ini akan membuat kamu tidurnya nggak nyenyak, atau mungkin terlalu cepat tidur, atau mungkin malah nggak tidur sama sekali, begadang terus menerus. Cuman intinya ini akan mendorong kamu supaya kamu bisa menjadi diri kamu, versi diri kamu yang lebih baik. Tidak maksud saya untuk membuat kamu menjadi orang lain, tapi saya tadi menegaskan kalau ini akan membantu kamu menjadi diri kamu yang lebih baik. Dan orang-orang pun akan tahu akan hal itu. Di sini kita ada your dreams need a practical plan ya. Jadi intinya impian kamu, apapun itu yang kamu inginkan, misalnya simple thing, kamu cuma pengen teman-temanmu atau lebih harmonis dengan keluarga hubungannya, atau dengan teman dekat, dengan pasangan, maka di bulan ini kamu akan lebih dorong untuk melakukan hal itu. Jadi fokus kamu itu lebih ke goal kamu apa, what do you want, apa yang kamu mau, dan kamu akan benar-benar ngelakuin itu. Kamu tidak akan terlalu memusingkan omongan orang lain, saya ngelihatnya begitu. Jadi orang lain ngomong, orang lain memberitahu kamu, cuman kamu terima, tapi kamu tidak akan terlalu mau memusingkan hal itu, karena saya ngelihatnya di bulan ini fokusnya akan lebih ke diri kamu. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada kamu kalau sebenarnya kamu tuh udah setengah jalan sih saya ngeliatnya. Apapun yang kamu rasa, mungkin kamu bilang enggak kak, saya enggak ngapa-ngapain. Cuma saya ngeliatnya di sini kamu udah setengah jalan, dan apapun yang kamu mau sebenarnya kita bisa melakukan itu, dan harus bisa karena memang kamu mau. Dan kembali saya ingin menegaskan kepada kalian, kalau kita tidak meloncat meloncat bahasanya, kalau kita tidak melaju melangkah, kita tidak akan pernah tahu apa yang kita tempuh untuk kedepannya. Jadi saya rasa mudah-mudahan di bulan ini kamu bisa melihat potensi kamu, dan kalaupun memang kamu mau belajar nih dari awal, ya tidak masalah, karena saya ngeliatnya akan banyak hal baru yang kamu lakukan dan hal baru yang kamu pelajari. Saya juga ngelihatnya kamu akan mempelajari banyak sesuatu hal yang baru, di mana kamu juga bisa tahu akan watak seseorang yang aslinya. Mungkin sebelumnya yang kamu kira teman ternyata musuh dalam selimut, misalnya kayak gitu. Akan ada banyak kejutan yang menurut saya agak gimana di bulan ini. Agak gimana dalam arti yang awalnya kamu kira begini ternyata nggak begini, dan ini bisa terjadi dengan seseorang ataupun dengan suatu situasi. Cuman ingat, hal ini terjadi untuk kebaikan kamu sendiri ya, saya ngeliatnya begitu. Terus saya ada langsung aja kita masuk ke pesannya. Ini saya buatnya satu persatu, kita jalani terlebih dahulu hingga tuntas, baru siap yang baru. Saya ngeliatnya ini ada pesan di mana mungkin karena kamu terlalu banyak yang harus kamu lakukan di piring kamu, mau ngelakuin ini, ngelakuin itu, jadi kayak gurita gitu ya, tangannya banyak. Jadi coba kamu ingetin diri kamu sendiri to get grounded, maksudnya fokus dengan sekarang dan fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Stres, sedih, nangis, khawatir, takut itu wajar, tapi saya harap itu tidak memberhentikan kamu untuk berlama-lama dalam energi yang agak kurang membantu itu. Jadi kalau mau stres ya silakan, tapi tolong jangan berlama-lama, karena kamu harus kejar impian kamu itu ya, terutama di bulan ini. Dan setiap langkah kecil itu sudah progres. Jadi saya mau mengingatkan kembali, kalau kamu
bisa dan harus bisa. Kalau kamu bisa berpikir akan hal tersebut dan kamu yakin bisa dan kamu mau berusaha, maka tolong lakukan itu. Itu aja. Terus kita langsung aja ke zodiaknya. Kita banyak air sign ya di sini. Jadi kita ada air sign Gemini, Libra, Aquarius. Banyak banget air sword semua, hampir seluruhnya. Pas banget kita ada Gemini, overall energy Sun, Moon, Rising, Venus. Terus kita ada Virgo, overall energy juga Sun, Moon, Rising, Venus. Terus kita juga ada fire sign, jadi Aries, Sagittarius, sama Leo. Dan Taurus, Capricorn juga. Jadi tolong ingat aja pesan saya. Dan untuk kesehatannya mohon jangan tidur terlalu malam. Silakan bekerja keras, tapi ingat kesehatan nomor 1. Karena nggak sehat gimana kita mau dapetin uang hasil kerja keras kita. Bener nggak sih? Oke, I'll see you guys soon. Thank you so much for your time. Bye bye. High five. Grup 3 ini bacaan untuk kalian di bulan September ini. Oke, pertama-tama saya ingin bilang kepada kalian kalau apapun masalah yang kalian hadapi, apapun situasi yang kalian hadapi di bulan September ini, kalau ini menyangkut orang lain, kalau ini menyangkut seseorang, ini akan membuat kalian sadar kalau ternyata semuanya itu bisa berubah. Mungkin beberapa dari mereka sengaja menyembunyikan sesuatu. Mungkin kamu menghadapi suatu masalah, tapi pasti akan ada hikmah yang bisa diambil dari suatu situasi tersebut atau masalah tersebut. Dan saya juga ingin ngomong kepada kalian, siapapun yang bertindak buruk kepada kalian atau mungkin situasi yang kurang menguntungkan kepada kalian di sini saya akan ngelihatnya di mana orang yang jahat kepada kamu akan menerima karmanya sendiri, dan situasi yang tadi saya bilang tidak menguntungkan kepada kamu akhirnya bisa terkuak. Kalau ternyata selama ini kamu tidak salah seperti yang orang lain kira, dan mungkin beberapa dari kalian yang sampai menyalahkan diri kalian sampai agak terlalu keras dengan diri kalian sendiri. Cuma saya ngelihatnya tidak, di bulan ini semuanya itu tidak seburuk seperti yang kamu kira atau seperti yang kamu pikirkan, dan mungkin orang lain menganggap kalau mungkin lebih baik situasinya begini saja, tidak perlu ada solusi, tidak perlu diselesaikan. Tapi saya ngelihatnya pandangan orang lain itu akan berbeda juga. Jadi dimana kamu mungkin sebelumnya dijadiin kambing hitam, atau mungkin kamu disudut-sudutkan oleh beberapa situasi yang terjadi, tapi di bulan ini saya ngeliatnya semuanya bisa lebih baik dengan menguntungkan diri kamu. Mungkin sebelumnya kamu jarang didengar oleh orang lain, mungkin kamu biasanya disuruh lebih baik menjadi pendengar yang baik saja dan orang lain yang berbicara, tapi di bulan ini malah orang yang akan lebih banyak diam karena mereka tahu kalau ternyata kamu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan itu tidak segimananya di mata orang lain. Saya juga ngelihatnya akan ada banyak beberapa kali pandangan orang tuh akan berubah terhadap diri kamu, terhadap hasil kerja kamu, terhadap tugas kamu misalnya yang bagi yang masih kuliah. Jadi mungkin agak sulit di awal-awal di akhir Agustus kamu akan mungkin bisa sebelumnya akan mengalami hal sulit, cuma di bulan September semuanya akan bisa lebih baik. Dan saya mau menegaskan di sini ya, orang ngomong apa kepada kamu di bulan September ini atau yang sebelumnya di bulan Agustus, itu mereka ngomong tentang diri mereka sendiri. Dan sebelumnya mungkin ada orang yang kesannya tanda kutip meninggalkan kamu, atau mungkin tanda kutip lagi mencampakkan kamu. Seperti tadi saya bilang, situasi di mana kamu dikambing hitamkan, or you become the victim, jadi korban tanda kutip ya. Cuman di bulan ini September ini semuanya akan berbalik. Saya juga ingin bilang kepada kamu, tolong bersihkan, istilahnya dituntaskan segala macam masalah,
situasi yang kamu sudah pernah hadapi sebelum-sebelumnya. Jadi saya harapnya karena di bulan ini semuanya lebih mengarah positif kepada diri kamu, dan saya ngeliatnya semesta istilahnya memberikan dukungan yang lebih kepada kamu di bulan ini, maka saya harapnya di bulan ini kamu bisa menyelesaikan semua situasi atau segala macam yang kamu hadapi. Saya juga ingin bilang kepada kamu kalau kamu di bulan ini akan lebih banyak bisa berpendapat dan berpengaruh yang positif kepada orang lain. Jadi jangan takut lagi, jangan ragu, jangan khawatir ketika kamu mau berbicara. Ya, karena saya ngelihatnya walaupun orang mungkin tutup mata, tutup telinga, tapi saya ngelihatnya mereka bisa menoleh lebih dengan kamu, terutama di bulan ini. Akan ada beberapa hal di mana kamu diminta untuk bisa melihat dengan cara yang agak berbeda. Mungkin di sini saya ngelihatnya ada beberapa kasus di mana kamu bisa bertemu dengan dihadapkan dengan situasi di mana biasanya kamu ngelihat kalau ini tidak mungkin kamu bisa laksanakan, tapi di bulan September ini kamu bisa diyakinin kalau kamu bisa ngelakuinnya, dan akan banyak rahasia-rahasia yang juga akan terkuak. Saya nggak bilang rahasia aja sih, mungkin selama ini yang tertutupi itu bisa terlihat apa adanya. Mungkin ada beberapa orang yang sengaja tidak mau ngomong terlalu banyak kepada kamu, mungkin mereka on denial. Saya akan bahas lebih lanjut tentang hubungan nanti di pick a card selanjutnya. Cuma saya ngeliatnya apapun situasi yang agak ambigu sebelum-sebelumnya akan lebih ada kejelasan di sini, dan saya ingin mengingatkan kepada kalian kalau keadilan, justice, dan keberuntungan lah istilahnya, pandangan, posisi, semuanya ada di tangan kamu, terutama di bulan September ini. Jadi tolong jangan disalahgunakan kesempatan ini, pakai sebaik-sebaiknya. Dan apapun yang kamu alami, mau kamu merasa kok kayak monoton banget sehari-harinya, coba mau monoton, mau banyak masalah, apapun yang kamu hadapi situasinya, karena masing-masing viewer berbeda ya, coba lihat pandangan dengan lebih luas. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang tersebut, atau apa yang bisa kamu lakukan menghadapi segala macam situasi yang ada di depan mata kamu? Itu karena sekali lagi ingat, bulan ini bulan menguntungkan kepada diri kamu. Dan tolong ini kayak saya ngelihatnya ini di masa transisi, karena kebetulan kita udah bulan 9, sebentar lagi kita udah masuk nanti akhir tahun, cepet banget ya. Jadi di sini kamu bisa mau menentukan apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan, apa yang sebenarnya kamu ingin sampaikan kepada seseorang, karena di bulan ini kamu yang menentukan apa yang kamu ingin hasilkan di tahun ini, mungkin dengan orang tersebut, mungkin dengan situasi tersebut, apapun itu. Dan tolong diingat, yang masalah yang lalu tolong dibersihin. Saya nggak perlu terlalu banyak ngomong di sini karena sebenarnya kamu sudah tahu apa yang kamu lakuin. Jadi tugas saya, peran saya cuma mengingatkan kamu aja. Oke? Terus untuk pesannya, kamu tahu ada sesuatu yang harus diubah di sini. Ikuti kata hati supaya kamu bisa menjalani dengan lebih pasti. Itu mantranya buat kamu di bulan ini. Saya tidak tahu pasti situasi Anda, cuman yang saya ngelihatnya begitu. Terus juga tentang keuangan, saya mohon tolong diusahakan untuk lebih giat, terutama di bulan ini ya. Jangan patah semangat dulu, dan mudah-mudahan semoga keberuntungan bisa datang berkali lipat, terutama di bulan ini. Oke? Terus untuk zodiaknya kita ada Aries, overall energy Sun, Moon, Rising, Venus. Kita ada Pisces, ada Libra, dan kita ada Earth sign. Jadi Taurus, Virgo, Capricorn.
Saya mau lihat dulu apa yang ada yang kurang di sini. Cuma saya harap kalian udah ngerti. Jadi intinya di bulan ini semuanya ada lebih positif kepada kamu. Jadi tolong gunain kesempatan ini sebaik-baiknya. Kesehatan, makan goreng-goreng. Kalau bisa agak dikurangin, cuman saya yakin kamu tahu apa yang kamu lakukan. Dan silakan nikmatin bulan ini, enjoy semuanya, dan jangan lupa bersyukur aja. Oke, take care guys. I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Grup 4 ini bacaan untuk kalian. Saya ngomong jujur dulu ya, saya tersenyum-senyum waktu saya shuffle ini. Dan saya kaget, kita ada Two of Cups. Jadi saya ngerasa saya harus ngeluarin, kita ada Two of Cups, kita ada soulmates. Jadi saya ngerasa saya harus buka romance angelnya. Dan kita ada trust. Oke, yang saya ngeliatnya di bulan September ini akan agak romance ya guys. Jadi saya nggak seharusnya ngomong tentang romance, tapi apapun yang terjadi saya akan ngomong karena udah keluarnya gini ya kartunya ya. Saya ngeliatnya beberapa, mungkin di bulan Agustus kemarin atau beberapa bulan yang lalu, kalian ada bertemu dengan seseorang nih, misalnya mungkin teman dekat kalian atau orang yang belum kenal atau keluarga kalian, anggap aja gitu. Ada seseorang yang saya ngeliatnya banyak ngebantu kalian. Saya ngeliatnya ada, mereka benar-benar mendorong kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan orangnya atau situasinya dimana kamu dan dia lebih banyak banget berkomunikasi di sini. Saya ngeliatnya kalian bisa ngomong tentang hal apapun dari A sampai Z, itu pokoknya lancar banget ngomongannya. Dan saya ngeliatnya orang ini atau situasi ini itu bisa berlangsung gitu ya, berlangsung dalam jangka panjang. Jadi kalaupun kalian bekerja sama atau kalian berurusan gitu ya, berhubungan dengan orang ini atau situasi ini akan berlangsung sampai jangka lama. Jadi tidak hanya saya bilang 3 bulan atau 6 bulan, tapi ini bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Dan saya kan bilang ini Two of Cups ya, jadi gak hanya tentang romance, tapi kalaupun ini emang romance, saya ngelihatnya ini orang ngelihat banyak potensi di diri kamu. Dan dia berkolaborasi, bekerja sama dengan kamu, atau memang mau partnership dengan kamu, itu karena dia berpikir jauh, berpikir jangka lama, dan dia mau bekerja sama dengan kamu, berhubungan dengan kamu sampai lama banget. Intinya gitu. Walaupun proses perjalanan kalian mungkin agak slow, kayak kura-kura, kayak siput, karena orangnya ini saya ngeliatnya bener-bener harus yakin dulu akan kamu, harus yakin dulu dengan situasinya, baru dia yakin untuk terus melaju dengan kamu. Cuman kalaupun ini bukan hal romance, saya ngelihatnya situasi ini yang kalian hadapi, misalnya kalian mendapatkan suatu project atau mungkin tugas sekolah atau skripsi atau mungkin pekerjaan kalian, situasi ini ini saya ngelihatnya itu bisa membantu kalian untuk dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika saya bilang jangka waktu yang lama, ini tidak main-main ya guys. Ini bukannya cuman yang on and one off aja, yang satu kali doang selesai. Project ini bisa berlangsung sampai lama. Dan kalaupun tugas sekolah kalian misalnya ya masih sekolah, itu akan membantu kalian untuk masa depan kalian, masa depan di karir kalian gitu. Dan balik lagi, kalau romance ini bisa menikah loh ya. Kita ada Hierophant soalnya di sini. Jadi walaupun progresnya agak lambat, tapi ini yang namanya lambat tapi pasti. Intinya begitu. Terus juga saya ngeliatnya di bulan September ini ya, kalian diminta untuk meditasi dan contemplate. Ini dalam arti ketika kalian agak frustasi, agak greget gitu ya, kok lambat banget sih progresnya, lambat banget sih resultnya, atau situasinya dengan karir kalian, tugas, ataupun emang orang ini, si Eneng atau si A ini berhubungannya dengan orang teman kalian ini.
Tapi kalian diminta untuk percaya. Percaya kalau semua berjalan dengan semestinya. Dan entah kenapa, tapi saya ngelihatnya situasi yang kalian alami atau mungkin orang yang kalian sedang berhadapan gitu ya, dia tahu apa yang dia lakukan. Dan situasi ini memang terjadi agak lambat karena memang sudah seharusnya begitu. Jadi walaupun kalian agak ada frustasi, tapi kalian diminta untuk percaya dan coba tenangin diri kalian dulu. Berdiam diri dulu supaya kalian bisa ngelihat sebenarnya ini ada sebabnya. Dan ketika walaupun memang berjalan lambat, tapi kan ujung-ujungnya pasti jadi, istilahnya gitu. Dan walaupun misalnya pelan-pelan begini, sebenarnya ketika kamu diberikan banyak waktu untuk merenung, misalnya ya, lebih banyak waktu untuk merenung, sebenarnya kan timbul lebih banyak ide yang bisa kamu gali dari situasi ini atau bersama dengan orang ini, hubungan kalian ini. Terus juga saya ngeliatnya di sini ya, kamu situasi ini atau hubungan inilah, ketika kamu bersama dia dan situasi yang kalian alami ini, misalnya tugas kalian, project kalian ini, sebenarnya itu bisa banyak mempengaruhi orang-orang sekitar kamu. Kamu sadar atau tidak? Jadi kalau misalnya kamu lagi kuliah nih atau kamu lagi bekerja, kamu nggak nyadar kalau dengan adanya project atau situasi yang kamu hadapin itu bisa membantu orang supaya bisa lebih termotivasi karena ngelihat kamu on fire gitu ya. Jadi mereka kayak, oh iya ya, kayaknya aku harus kayak gini juga gitu loh. Dan mungkin teman-teman kamu yang biasanya ngelihat kamu agak cuek, sudahlah, cuma di bulan ini karena project ini, karena situasi ini, atau karena orang ini yang ngebuat orang sekitar kamu jadi ikut termotivasi juga. Jadi kamu memberikan pengaruh yang positif tanpa kamu sadari atau kamu sadari. Saya ngelihatnya begitu. Dan untuk sementara waktu, karena kamu agak frustasi karena progresnya kayak siput, ini yang akan membuat kamu sadar untuk bisa lebih mandiri. Mungkin beberapa dari kalian yang udah lelah, Kak Vika udah capek mandiri terus, pengen dong dimanjain sama orang atau pengen dong dilihat oleh bos atau dosen. Cuma tenang guys, saya udah bilang ini lambat tapi pasti. Jadi walaupun kalian harus mandiri, kalian harus ngerawat diri kalian sendiri, cuman ujung-ujungnya saya yakin situasi ini akan balik lagi menguntungkan kalian. Dan si orang ini, teman kalian ini ya, orang terdekat kalian ini akan benar-benar bisa membuat kamu seneng, istilahnya, buat kamu bahagia. Mungkin kamu yang biasanya sering banget ngerawat diri kalian sendiri, kayak lagu dangdut angka 1, semuanya makan sendiri, masak sendiri, semuanya satu. Nanti gantian dia yang akan mengurusi kamu, membantu mengurusin kamu juga gitu. Jadi kamu jadi bisa dimanja. Atau situasi ini yang akan benar-benar ketika udah selesai projectnya atau tugas sekolah kalian, ini akan membuat kamu benar-benar kayak ngerasa kamu bisa melakukan hal ini dan kamu bangga dengan hasilnya. Dan banyak orang akan malah melihat keberhasilan kamu dan benar-benar akan memberikan banyak keuntungan kepada diri kamu. Jadi tolong jangan frustasi terlalu gimana dulu. Sorry, saya bukan membahas frustasi, mungkin lebih ke sedih, kecewa, patah hati, gak semangat gitu ya, maaf bahasanya. Cuman intinya saya harap kalian dapat inti dari semua ini. Jadi gak apa-apa progresnya lama, tapi saya yakin ini akan memberikan hasil yang lebih kepada kamu. Dan saya ngelihatnya di bulan September ini kamu bisa lebih banyak melihat makna dan tujuan dari semua apa yang kamu hadapin, progresnya atau mungkin usahanya, jatuh bangunnya. Akhirnya kamu bisa melihat nilai di balik ini semua tuh sebenarnya ada apa sih, itu loh. Terus saya langsung aja ke pesannya, ini yang saya tulis ke kamu.
tersenyum aja dan jangan lupa untuk nikmati semua proses yang ada. Tuh, aneh sih. Saya nggak tahu kenapa saya nulis itu, cuman kayaknya emang kalian diminta untuk enjoy aja. Jadi apapun itu, kalian enjoy aja dulu. Kita ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan guess what? Ini saya kaget sih. Saya nggak nyangka, pas banget keluarnya Leo sama Sagittarius. Jadi overall energy, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita ada Taurus, Capricorn, Virgo, water sign, Scorpio, Cancer, sama Pisces. Tapi yang di highlight ini fire sign ya, Leo sama Sagitta. Tolong dilihat overall energy, Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you so much ya guys. Jadi tolong ingat, lambat tapi pasti. Soalnya biasanya cepet datang cepet pergi kan. Jadi biarin lambat-lambat dulu, biar nanti awet gitu loh. Apapun itu, mau situasi, mau apapun, lambat tapi pasti aja. Okay, I'll see you guys soon. Bye bye, take care, high five.